Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jariawati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Materi kita kali ini adalah tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Tujuan pembelajaran kita adalah: yang pertama, peserta didik dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Kedua, peserta didik dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Tujuan berikutnya adalah peserta didik dapat membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Materi yang pertama adalah memenuhi janji. Memenuhi janji adalah berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Orang yang menepati janji, orang yang dapat memenuhi semua yang dijanjikannya. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Itu juga sebaliknya. Coba amati di sekeliling kalian. Orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya, karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang. Jika tidak ada modal, banyak yang menjodori untuk membantunya, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan, belum lagi di akhirat nanti. Nah, itu contoh orang yang menepati janji. Sebaliknya, orang yang tidak menepati janji, hidupnya sangat mengenaskan, tidak dipercaya orang. Boleh jadi ada orang yang bisa mengelabui semua orang, tetapi si pelaku ini tidak akan bisa kembali kepada orang-orang yang sudah ditipu. Apalagi di zaman sekarang ini, dunia komunikasi begitu mudahnya dapat diakses, hancur sudah karirnya, dan sangat sulit mengembalikan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nah, janganlah sekali-kali kita tidak menepati janji ya. Bagi setiap muslim, memenuhi janji hukumnya adalah wajib, karena sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Berikutnya adalah macam-macam janji. Ada dua macam janji, yaitu yang pertama, janji kepada Allah. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah sering terjadi secara tidak langsung. Misalnya, kita berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Kita berjanji untuk menyembahnya dan berjanji untuk taat kepada Allah. Kemudian, janji kepada sesama manusia, contohnya, misalnya kita janji untuk belajar bersama, janji dengan teman untuk belanja bersama, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh dari macam-macam janji. Berikutnya, apa saja manfaat memenuhi janji? Nah, ada 4. Yang pertama, mendapatkan predikat sebagai muttaqin atau orang yang bertakwa dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketenteraman, serta jauh dari adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim maupun non-muslim. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Itulah
pula manfaat dari memenuhi janji. Selanjutnya, materi kedua adalah mensyukuri nikmat. Pengertian, ada dua kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari kata syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikannya. Selanjutnya, dalil tentang mensyukuri nikmat terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah dalil tentang mensyukuri nikmat. Jadi, mari kita selalu bersyukur setiap hari, setiap waktu kita ingat akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Berikutnya, apakah keuntungan bagi orang-orang yang bersyukur? Ada 3 macam. Yang pertama, yaitu jauh lebih produktif. Kemudian yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Kemudian yang ketiga, manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Seperti janji Allah yang disampaikan dalam surah Ibrahim, ketika orang bersyukur maka nikmatnya akan ditambahkan. Jadi, jangan lupa bersyukur ya. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah menjaga lisan. Nah, bagaimanakah cara kita menjaga lisan? Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Kemudian yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Kemudian yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya jika berbicara berdusta atau bohong. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing orang lain. Kemudian yang kelima, jangan berkata kasar. Jauhi pula melakukan celaan atau melaknat orang lain. Yang keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Nah, itulah cara-cara bagaimana kita menjaga lisan. Materi yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Aib adalah cela, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Nah, itulah sebagai bentuk kiasan dari aib. Kemudian melalui kalimat itu yang bersangkutan sudah dibuka aibnya sehingga sangat malunya. Hancur lebur martabat dan nama baiknya. Seakan-akan mudah runtuh hidupnya disebabkan aibnya dibuka atau tersebar. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita membuka aib orang lain. Macam-macam aib. Jika ditinjau dari sifatnya, maka aib dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Misalnya, cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau barang-barang mebel yang kelihatan cacatnya. Kemudian yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak tampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Itulah macam-macam aib. Lalu bagaimanakah akibat bagi orang yang suka membuka aib? Nah,
Aib bukan saja membawa mudarat atau bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain, termasuk masyarakat luas. Seperti contohnya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya dapat dijadikan ibrah dan pelajaran bagi kita, agar kita tidak membuka aib orang lain. Jika kita tidak membuka aib orang lain, maka aib kita juga akan terjaga oleh Allah. Seperti dalam hadis yang disebutkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah akan menutupkan aibnya pada hari kiamat. Demikianlah hadis tentang menutupi aib orang lain. Demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa menerapkan perilaku terpuji, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.